supaya kebiasaan-kebiasaan di surga itu juga kita bisa lakukan di bumi ini, di dunia ini, di tengah-tengah mungkin banyak orang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada kebinasaan. Perhatikan baik-baik, kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada kebinasaan kita akan ubah supaya kita bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan kebiasaan yang Tuhan mau. Shalom, selamat datang. Ini adalah tayangan perdana talk show RDS. Kami dari tim RDS mengadakan wawancara atau perbincangan, diskus tentang suatu hal yang tentunya sudah kita kenal. Kita mau bahas nih, khusus hari ini kita mau bahas tentang doa yang sering kita doakan, yaitu doa Bapa Kami. Tentunya sudah pada tahu dan sudah pada hafal seperti apa doa Bapa Kami. Dan di dalam doa itu sebetulnya ada sesuatu yang kita mau buka ini. Nanti kita akan lebih jelas lagi dari Pak Pendeta Pak Paulus Sugianto. Nanti beliau yang akan menjelaskan apa-apa yang ada di dalam doa Bapa Kami ini. Nah, karena kan boleh dibilang fenomena yang hari ini banyak terjadi, orang Kristen kadang-kadang mendirikan kerajaannya sendiri-sendiri. Walaupun doanya datanglah kerajaanmu, banyak orang tidak siap, kenyamanannya terganggu dengan mendatangkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Nah, topik ini yang kita akan buka. Mungkin kita mulai dengan Pak Paulus dulu menjelaskan seperti apa Bapak Kami. Silakan Pak. Ya, sebelumnya mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Saya bacakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi hari ini kita akan belajar khusus di ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini: datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya begini, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan itu tidak siap ketika dia mau mendatangkan kerajaan Tuhan. Artinya seperti ini, banyak orang sudah berada di zona nyaman dan dia mendirikan kerajaannya sendiri, dan kerajaannya ini dia besarkan dengan egoisme, dengan dan gak bisa diganggu-gugat lagi. Dan yang seperti ini saudara, ini tidak akan bisa menjadi orang-orang Kristen yang akan dibentuk Tuhan. Orang-orang yang seperti ini gak siap ketika kerajaan Tuhan didatangkan. Terus buat apa kita berdoa setiap hari doa Bapa Kami, tetapi hidup kita punya kerajaan sendiri. Hidup kita gak mau diperintah dengan raja yang datang. Seperti itu. Mungkin ini permulaan, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab Pak. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin terlepas dari sini, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung. Oh ya, sebentar sebelum mulai, nanti jangan lupa ya di subscribe, komen ya, kasih pertanyaan apapun juga, kasih pertanyaan, nanti kita akan coba menjawab. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup seseorang? Itu pertanyaan pertama. Ya, apa tujuannya kerajaan Allah harus didatangkan? Kenapa setiap pagi, setiap hari kita berdoa Bapa Kami dan terselip kata datanglah kerajaanmu? Sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan surga. Saya percaya kita hidup di dunia ini, hari-hari ini kita terbiasa mungkin dengan hidup di dalam dosa. Kita terbiasa dengan hidup yang melukai hati Tuhan. Kita terbiasa dengan hidup yang sepertinya bertentangan dengan kehendak Allah, dan kita merasa fine-fine saja. Dan tujuannya adalah kenapa kita mendatangkan kerajaan Allah, supaya kebiasaan-kebiasaan di surga itu juga kita bisa lakukan di bumi ini, di dunia ini, di tengah-tengah mungkin banyak orang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada kebinasaan. Perhatikan baik-baik, kebiasaan-kebiasaan yang menuju
menuju kepada kebinasaan, kita akan ubah supaya kita bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan kebiasaan yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau kita sampai kepada kerajaan yang kekal, kita sampai kepada langit bumi yang baru, di sana kita harus terbiasa dengan keadaan di sana. Amin. Contohnya apa? Kebiasaan apa? Orang yang berkumpul di langit baru dan bumi baru adalah orang yang sudah kudus di hadapan Tuhan, sudah sempurna dikuduskan Tuhan. Makanya hari ini ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, maka kita beradaptasi supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kuduslah kamu sebab Bapa itu kudus. Kita harus membiasakan hidup kita berada di kekudusan. Dan ini orang harus siap. Kalau dia berkata datanglah kerajaanmu, maka dia harus siap untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau enggak, percuma kita bisa bilang datang. Amin. Atau hari-hari ini hidup kita terbiasa tipu sana tipu sini. Hidup kita seringkali mencela orang atau menyakiti sesama. Itu bukan kebiasaan kerajaan Allah. Kita nggak bisa menjadi anak-anak kerajaan kalau hidup kita nggak diubahkan Tuhan. Jadi tujuan kita untuk kita mendatangkan kerajaan Tuhan supaya kita terbiasa, kita diubahkan sehingga kita beradaptasi dengan kebiasaan di surga. Amin. Cukup ya Pak ya? Ya cukup. Oke. Berarti secara gamblang boleh tiap minggu kita ke gereja, tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari tetap hanya sudut sini, sudut sana, ya, cabut sini, cabut sana, tipu sini, tipu sana, gitu loh. Ya percuma saja seperti itu. Nah itu lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa akibat atau dampak dari seseorang yang ingin mendatangkan kerajaan Allah dalam hidupnya? Ya. Dampak dari seseorang yang mendatangkan kerajaan Allah dalam hidupnya itu, yang pertama itu pasti mendatangkan resiko. Pasti ada resiko. Resikonya apa? Kenyamanannya terganggu. Ini pasti jelas. Kalau yang tadinya kita sudah punya kerajaan sendiri, gak bisa diatur lah, ini hidup gua gitu kan. Kita gak bisa diatur oleh Tuhan. Kita maunya hidupnya semau gua sendiri. Nah tiba-tiba ketika kita mendatangkan Tuhan, mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita, tiba-tiba ada seseorang yang harus kita turuti. Kita harus mendisiplinkan hidup kita untuk sesuai dengan ajarannya. Ini susah karena kita sudah punya kerajaan sendiri. Nah kerajaan egoisme kita hari-hari ini harus dikikis. Karena apa? Ini resiko. Kalau kita mendatangkan kerajaan Tuhan, kita harus kehilangan kenyamanan kita. Karena apa? Yang harus disenangkan itu hatinya Tuhan, bukan hati kita. Amin. Amin. Terus yang kedua, dampak kedua, kalau dampak pertama tadi adalah ada resiko yang harus kita bayar. Yang kedua itu pasti akan menimbulkan suatu nilai atau value. Dampaknya adalah kita akan mendapatkan value. Value-nya apa? Hidup kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Karena apa? Orang yang sudah menyesuaikan, beradaptasi hidupnya dengan kerajaan Allah, dia akan berusaha hidup berkenan dan mengikuti jalan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita akan punya value seperti Yesus hidup. Amin. Amin. Tapi kalau kita menjadi orang yang gak mau ambil resiko, ya sudahlah, aku gak mau kenyamananku diganggu. Nah yang seperti di awal kita katakan tadi, orang banyak gak siap. Orang bisa berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tetapi dia gak siap untuk mempertaruhkan, untuk meletakkan egonya, untuk meletakkan segala bentuk kenyamanannya dan mengganti dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, betul. Sama seperti perintah tentang Zakheus. Ya. Begitu dia ketemu Yesus, dia melepaskan semua utang-utang orang, dia lepaskan semua. Ya. Dia ikuti, seperti itu. Ya. Ya seperti itu. Artinya ketika kita mendatangkan kerajaan Tuhan, harus ada resiko yang harus kita tanggung. Kita harus tanggung itu resiko. Artinya apa? Harus jalan itu. Kita merelakan kenyamanan kita direnggut. Karena kalau kita merelakan kenyamanan kita, maka kita akan mendapatkan kerajaannya kekal itu. Amin. Sama gini Pak Paulus, ada kadang-kala begini. Ada kenyamanan terjadi sesuatu di dalam, misalnya kita anggap suatu kelompok atau suatu organisasi. Saat
kita boleh dibilang saya masuk sebagai orang baru di organisasi itu. Kita mencoba melakukan atau boleh dikatakan gebrakan perubahan. Tapi ternyata perubahan kita ini malah dianggap sebagai suatu hal yang kayaknya mengancam mereka yang sudah nyaman di dalam. Nah, ini saya sudah pernah alami Pak dalam satu organisasi seperti itu. Nah, harusnya bagaimana nih Pak saya menjalani? Kehidupan orang percaya yang mau menjadi berkat, yang mau menjadi seorang pendobrak, dia harus berani untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Walaupun lingkungannya itu sepertinya menghambat. Karena apa? Kita dipanggil untuk kita terbuka di hadapan Tuhan, bukan bersembunyi. Hari ini seperti cerita dari Pak Andri, ini banyak orang-orang hari ini, orang-orang di lingkungan gereja menjadikan gereja hanya sebagai tempat persembunyian. Dan ini yang keliru. Saya mau kisahkan satu hal mengenai kisah Adam. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka ketahuan hidupnya telanjang, mereka bersembunyi di semak-semak duri. Mereka takut ketemu Tuhan. Dan gereja seperti menjadi tempat persembunyian. Gereja hari-hari ini banyak menjadi semak-semak duri bagi orang untuk menutupi dosanya. Supaya aku kelihatan keren, aku ke gereja lah. Dan ini tidak bisa, ini harus diubah. Gereja itu harus menjadi tempat pemulihan bagi kita. Dan kita harus berani berkata, ini aku Tuhan, ini aku bersalah di hadapan-Mu, ini aku mengaku, aku selama ini kalau merasakan kenyamanan dengan adanya kehidupan di dunia ini, aku mau tinggalkan. Aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, aku mau hidup suci, aku mau hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Walaupun sepertinya banyak masalah, walaupun sepertinya bahkan orang-orang di sekeliling kita pun sepertinya gak rela, kenyamanan mereka juga diganggu, begitu kan? Ya, karena kalau kita hidup sepertinya nyeleneh dewe, kalau orang Jawa bilang, kita menjadi orang yang sepertinya jalurnya mau benar dan orang lain itu tidak benar, maka kita akan seperti Pak Adri tadi kata, kita menjadi ancaman. Tidak apa-apa. Karena apa? Hidup kita bukan di tangan mereka, tapi hidup kita dengan tangan Tuhan. Yesus sendiri pada waktu dia mengajar, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang ngerti firman, mereka menyerang Tuhan dan membenci Tuhan Yesus. Tidak apa-apa Pak. Amin. Ya. Oke. Makasih sudah terjawab tadi ya. Jadi siapapun yang menghadapi tantangan dan tahu kebenaran, jangan takut. Amin. Terus berjuang. Karena yang penting kita yakin kita ada di jalur benar, itu kita pegang. Amin. Nggak usah takut. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa yang seharusnya menjadi respon dari orang percaya terhadap datangnya kerajaan ini? Ya, respon bagi anak-anak Tuhan ketika dia mau mendatangkan kerajaan Allah, responnya harus benar. Responnya apa? Yang tadi masih bersambung dengan pertanyaan yang tadi, merelakan kenyamanan kita untuk dihabisi oleh Tuhan, dan kita persiapkan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan kehendaki, kebiasaan-kebiasaan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ini respon yang benar. Kita harus meresponi dengan apa? Dengan merelakan kenyamanan kita. Kalau kita masih mau kenyamanan kita masih ada dalam hidup kita, itu bukan respon yang benar. Tetapi kalau hari ini kita merelakan itu, Tuhan, aku boleh gak nyaman di dunia ini, tapi aku percaya suatu saat aku nyaman bersama dengan Engkau di langit bumi, langit baru dan bumi yang baru. Amin. Ya, kira-kira itu Pak. Berarti secara gamblang boleh dikatakan merelakan kenyamanan kita, sama saja menelanjangi diri. Ya. Jadi kita buang kebiasaan buruk kita rubah menjadi baik. Seperti itu Pak. Iya. Betul. Ya. Oke, para pemirsa, jika nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen ya. Lalu yang penting masukkanlah, dalam arti kurang apa, seperti apa, tolong di-input ke kita agar kita semakin berkembang, kita semakin baik. Tentunya
masih banyak nih perjalanan kita nih karena baru tayangan perdana. Mudah-mudahan nanti ada topik apa yang kita mau bawa, lempar saja. Ya, Nanti kita akan bahas, dan mungkin juga kita akan coba nanti undang bintang tamu juga ya. Ya. Pak ya. Masih banyak lagi. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share. Lonceng dibunyiin. Oke. Oke, kita tutup dalam doa Pak ya. Boleh. Mari. Oke, Bapak terima kasih buat hari ini kami mendapatkan kembali pembelajaran pewahyuan yang berasal daripadamu. Kami percaya, kami rindu menjadi orang-orang yang mendatangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Karena tujuannya adalah supaya kami Tuhan membiasakan hidup kami, untuk kami terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di surga nanti. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang merelakan kenyamanan kami untuk menggantinya dengan kehendak hati-Mu yang akan terwujud dalam setiap hidup kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di langit baru, bumi baru. Terima kasih buat program ini. Tuhan memberkati setiap pemirsa, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton acara ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. God bless.